Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik rahimna rahimakumullah. Alhamdulillah Badan kesubuhan moga kula dherekaken tansah mujahaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang ageng sehingga dalu niki kita saged makempal manunggal nindakaken dawuhipun Allah taala kanthi sehat wal afiat. Sempadan mugi kita saged panggihan kalih-kalih jam-jam kita boten sanes sedanten kalau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kanthi syukur dumateng Allah, mugi-mugi Allah tambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Kita badhe lajengaken pembahasan adab dan akhlak penuntut ilmu ingkang dipun tulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ingkang kita tasih mlebet wonten bab nomor kali menika adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Lan sakmenika sasampunipun adab nomor setunggal ngikhlasaken niat anggenipun nuntut ilmu. Sakmenika kita ngaji nomor kali nggih menika supados ngresiki manah kula lan panjenengan sami saking akhlak-akhlak ingkang awon. Ketahipun penuntut ilmu ngresiki manahipun kula saking sedanten kecurangan, kotoran, iri, dengki, keyakinan ingkang awon lan ugi akhlak ingkang awang sanesipun. Kados ngaten menika supados manahipun kula siap nampi ilmu, ngapalne lan merenungi makna-makna lan hakikat ingkang terkandung wonten ilmu kala. Pramila satempunipun ilmu menika kados napa ingkang dipun ucapaken para ulama, salat ingkang tersembunyi. Kados niki disebutaken wonten hilyah thalabul ilmi. Salatus sir, ibadah ati lan batin. Sebagaimana salat seseorang tidak sah, ia merupakan amal anggota badan yang nampak, kecuali dengan bersuci dan berhadas dan najis. Maka ilmu pun demikian, ia tidak sah kecuali dengan bersuci dan bersifat dari sifat-sifat yang buruk dan akhlak yang jelek. Kita jelaskan rumiyin masalah akhlak ingkang sae. Penuntut ilmu niku wajib nggadahi akhlak ingkang sae. Akhlak ingkang sae menika menapa? Wonten definisi ingkang dipun sebataken para ulama. Antawisipun ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu
ya'ti ilaihi, mendatangi manusia sebagaimana dia suka didatangi dengan cara seperti itu. Contohnya pun kula panjenengan sami. Ya, ngene pun omah-omah. Ketika istri kita itu kelelahan, sebagian orang menganggap bersikap baik kepada istri kita itu dianggap bukanlah satu ibadah. Ini kebanyakan orang. Terlebih kalau kita mungkin memijat istri kita, ini dianggap merendahkan martabat laki-laki. Hal semacam ini bertentangan jauh dengan apa yang sebenarnya. Ingkang sejatosipun justru itu semua bagian dari ibadah-ibadah. Oleh karena itu sedikit orang yang melakukan rumangsane niku mboten diitung ibadah. Padahal menika sedanten kesainan kleber ibadah. Gadah sopir bagaimana dia suka disikapi. Urung teko nggone wis direhne. Urung teko nggone neh wis tibane jatah gayang neh iki. Tentu mereka gersuloh berat. Gadah pembantu seperti itu. Begitu pula yang lain, mertua kita, bagaimana suka dia disikapi. Kita belajar dari situ. Seorang istri juga belajar bagaimana suami itu suka disikapi. Bagaimana seandainya saya sebagai suaminya, itu seperti itu. Tapi menurut Hasan Al-Basri, dia pun menyebutkan akhlak yang baik itu ada 3. Talaqatul wajhi, setunggal nggih menika piyambakipun ngetingalaken wajah yang berseri-seri. Sebagai penuntut ilmu juga harus bisa bersikap seperti itu. Dengan siapapun. Mungkin kalau orang dengan majikannya dia bisa senyum, orang yang di atasnya bisa senyum, dengan mitranya dia senyum, tapi dengan orang-orang yang di bawah derajatnya dari dia, itulah diuji tentang baik buruknya akhlak seseorang. Dengan orang rendah, kecil, kadang-kadang menjaga, menjauh, bahkan berpaling dari orang-orang kecil tersebut. Karena dengan tersenyum itu menjauhkan dari sikap sombong, dan tidak pantas penuntut ilmu itu bersombong. La yadkhulul jannah maka fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya itu memiliki hati kesombongan meskipun sekecil biji sawi, itu tidak akan masuk surga. Kemudian yang kedua yaitu tidak mengganggu orang lain. Kaful ada. Tidak suka mengganggu orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sehingga kadang-kadang lukanya terkena sayatan besi itu lebih cepat sembuhnya. Tapi lukanya sayatan lisan itu sulit untuk disembuhkan. Makanya kita harus berhati-hati. Sedemikian mungkin berhati-hati. Kaful ada, tidak suka mengganggu, baik kepada orang yang di atas kita maupun orang di bawah kita, baik kepada orang yang jauh maupun orang yang dekat. Yang ketiga, badlun nada, supaya kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, baik itu berupa nasihat, ide, menawi istilah tiang Jawa ego partikel, seperti itu. Jadi bisa memberi manfaat kepada orang lain. Adapun kalau menurut Ibnu Zaid, ingkang dipun nukil Ibnu Rajab Al-Hambali,
piyambakipun pilar akhlak, rukun akhlak niku wonten sekawan. Setunggal nggih menika boten ngucap kecuali sing manfaat. Berdasarkan dalil napa? La yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini termasuk perkara yang penting dalam kehidupan kita, bisa mengendalikan lisan. Jadi kalau orang itu belum bisa mengendalikan lisan, dia belum memiliki akhlak yang baik. Masih suka ngalor ngidul kalau bicara, ini belum bisa dipercaya, juga belum bisa memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi dia senantiasa berpikir apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dan sanesipun, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan kebagusan Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Yang ketiga yaitu bisa menahan emosi. Jadi mengendalikan, memanage emosionalnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, seorang tanya kepada Rasulullah, minta untuk nasihat, fa'ausini qaul la taqdab. Ya Rasulullah, berilah nasihat kepadaku. Maka Rasulullah menjawab, jangan kamu marah. Faradda mirah, diulangi sampai 3 kali. Qaul la taqdab, masih sama. Jangan suka marah, jangan mudah marah. Dan yang terakhir, bersihnya hati dari kotoran, hasad, iri maupun dengki. Sebagaimana diambil dari hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, terutama di dalam hal kebaikan. Adapun akhlak yang baik ini ada 2, bisa diusahakan dan juga memang bawaan. Ada jibiliyah atau ghariziyah, ada juga muktasabah. Yang jibiliyah seperti apa? Seperti hadis Rasulullah kepada Asy-Syadd bin Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah. Kamu memiliki 2 sifat yang dicintai Allah, al-hilmu wal anad, tenang dan sabar. Adapun yang muktasabah, hasil dari usaha, yaitu diambil dari hadis Rasulullah SAW, man yutasabbir yusabbirullah. Barang siapa seseorang itu belajar untuk mensabar-sabarkan dirinya, Allah akan memberikan kesabaran. Jadi jangan punya anggapan watak punya dia wong ini tidak benar. Yang benar itu bisa dirubah. Bisa dibaca di dalam surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami dan juga hikmah,
ya, mensucikan kalian dan mengajarkan apa yang tidak kalian ketahui. Itu ada disebutkan wa yuzakihim, ya. Jadi para sahabat bisa dilihat sebelum dia mengenal Islam dan setelah masuk Islam, itu memiliki perubahan yang luar biasa, yang menjadikan sebuah kesimpulan bahwa akhlak itu bisa dirubah, bisa diperbaiki. Ini sebagaimana disebutkan Ibnu Qudamah di dalam Minhajul Qasidin. Kemudian di antara akhlak yang baik ini, agar kita terdorong untuk memiliki akhlak yang baik ini, keutamaan memiliki akhlak yang baik, yang pertama itu akan menjadikan kecintaan Allah Ta'ala. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat An-Nahl 16 ayat 128. Rasulullah juga menyebutkan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya kamu akan dicintai zat yang berada di atas langit. Hadis riwayat Tirmidzi, Baihaqi, disahihkan oleh Syalbani. Yang kedua, menjadikan cinta Rasulullah SAW. Orang yang ingin dicintai Rasulullah hendaknya memiliki akhlak yang baik. Ya, apalagi seorang penuntut ilmu harus memiliki akhlak yang baik. Rasulullah menyebutkan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Nah, ini disebutkan hadis riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Syalbani di dalam As-Sahihah. Yang ketiga, menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat. Jadi akhlak yang baik ini akan menjadi pemberat nanti pada hari kiamat. Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'minin yaumil qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi juga dihasankan Syalbani. Yang keempat, paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Di mana ditanyakan Rasulullah, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tadi mayadkhulun nasal jannah?" Qala taqwallah wa husnul khuluq. Ditanyakan kepada Rasulullah, siapa orang yang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Rasulullah menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Kemudian yang kelima, menunjukkan barometer kesempurnaan iman seseorang. Jadi kalau orang itu meskipun ilmunya banyak, ilmunya tinggi, hafalannya banyak, ya, tapi kalau akhlaknya rusak, itu menandakan imannya juga rusak. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling bagus, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa hiyarukum linisaikum khuluqa. Dan yang paling baik di antara kalian yaitu yang paling bagus linisaihim khuluqa, yang paling baik terhadap istri-istri mereka. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, dihasankan oleh Syalbani. Yang keenam, mendatangkan kecintaan manusia. Jadi kalau orang itu tabiatnya, fitrahnya masih bersih, itu cinta terhadap kebaikan. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Maka berkat rahmat Allah engkau ya Rasul bisa berlaku lemah lembut sehingga mereka itu senang kepada Rasulullah SAW.
Ya, sekiranya kau bersikap keras dan berani kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Imran 3 ayat 159. Ya. Kemudian yang ketujuh, akhlak yang baik ini akan memuaskan hati manusia. Ya, di mana Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu memuaskan jiwa-jiwa manusia dengan harta-harta kalian. Walaupun piyambakipun sugih gede kaya ngopo, tapi kalau akhlaknya buruk itu orang nggak senang. Disuguh komplit, sing nyuguh ngecoco umpamane, pripun Pak Bu? Istri orang mangan, tapi suguh biasa. Tiang grafia pasti dia akan senang. Itu. Yang kedelapan, meluluhkan hati musuh. Infaq billahi hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi tidak setiap keburukan itu dibalas keburukan. Rasulullah itu memberikan contoh yang paling sempurna, menolak keburukan dengan kebaikan, sehingga banyak musuh-musuh yang memusuhi beliau sampai yang mau membunuh beliau itu takut dan menjadi teman-teman setia. Seperti diantaranya adalah sahabat jalil Umar ibn Khattab. Wonten surat Al-Fusilat ayat 3 sekawan. Surat Fusilat 3 sekawan. Yang kesembilan, akhlak yang baik ini akan menjadi bukti dan saksi bagi orang lain. Ini sangat penting. Jadi orang itu kalau disakiti mungkin nggak bisa balas. Ning atine tiyang niku ngangen-angen. Yo, sing males sing kuwasa. Dan dia juga akan menjadi saksi. Oleh karena itu ketika ada jenazah yang lewat, yang orang-orang memuji kebaikannya, Rasulullah menyebut wajabat. Ketika ada jenazah lagi yang lewat, orang-orang menyebut keburukannya, wajabat. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab niki tangkut, ya Rasulullah, mau tiyang nyebut kesainan jenengan nyebut wajib. Lajeng enten sing awon tiyang-tiyang nyebut awonipun jenengan nyebut wajib. Lajeng Rasulullah SAW paring penjelasan, sira kabeh kono mau pinangka seksi Allah ana salumaing bumi. Secara mana menika hadis riwayat Bukhari lan Abu Dawud. Lan ingkang terakhir, akhlak ingkang sae menika badhe nentremaken manah. Jadi jangan sepelekan kalau kita itu tersenyum kepada orang lain, bertanya kepada orang lain. Ini amal-amal yang dipandang kecil, tetapi ini justru akan banyak karena pelakunya tidak pernah merasa. Ini jangan diremehkan. La tahqirana minal ma'rufi syai'an wal antal ahuka biwajhin talqin. Kita lajengaken. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran akhlak yang buruk. Harus membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah. Sesungguhnya perumpamaan ilmu dalam hati seseorang hamba itu seperti cahaya lampu. Apabila kaca lampu tersebut bersih, maka cahaya yang dihasilkan pun akan terang. Jadi nek ati menika resik niku kados kaca sing bening kincring-kincring. Jadi ada cahaya tembus kemudian menerangi. Sebaliknya, apabila kaca lampu tersebut kotor, maka cahaya yang dihasilkan pun akan redup.
bahkan hilang. Ya. Bahkan hujatul laka au alaika. Berhubung hujah ataupun hujah ini bakal ngenani awake dhewe utawa sira kan seperti itu. Makanya jangan remehkan keburukan-keburukan. Ya. Itu harus dijauhi. Bahkan kadang-kadang seseorang itu meremehkan, dianggap alah itu so cilik, sehingga dia tidak sadar bahwa gunung itu bukan hanya tersusun dari batu-batu besar saja, tapi juga tersusun dari batu-batu kecil. Karenanya siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya ia menghiasi batinnya dan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Sebab ilmu merupakan perhiasan yang berharga, yang tidak pantas dimiliki kecuali oleh hati yang bersih. Silahkan bisa lihat Bapak Ibu rahimahullah, orang-orang yang mereka mengaku punya ilmu, kemudian hatinya kotor, dipenuhi ambisi dengan dunia, baik itu harta maupun wanita, semuanya sudah kita saksikan sangat buruk sekali di pandangan mata masyarakat. Ada orang yang dibayar sekian itu masih belum menerima. Ada juga yang hatinya ambisi terhadap wanita. Justru santri-santrinya, santriwatinya itu dihamili semua. Waliyadzubillah. Itu menunjukkan apa? Keburukan akhlak tersebut. Buruknya akhlak orang tersebut. Sa'ad bin Abdullah At-Tustari rahimahullah piyambake pun nyebataken, haramun ala qalbin ayyadhulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahu. Haram atas cahaya ilmu untuk memasuki hati seseorang, sedang di dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persis apa yang dikeluhkan Imam Syafi'i terhadap gurunya. Syaqautu ila waqi su'al hifti. Aku tahu sambat karo guruku, hafalanku kok elek. Kamu kok pripun? Imam Syafi'i itu terkenal hafalannya kuat. Belajar kepada Imam Malik Al-Muwatta, kitabnya itu dihafal terlebih dahulu. Tapi dia pernah mengeluh seperti itu. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku membimbingku tinggalkan maksiat. Wa innal ilma fadlun wa fadlullah la yu'ta ila 'asyin. Karena ilmu adalah keutamaan dari Allah atau cahaya dari Allah, dan cahaya Allah ini tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Kemudian ada yang ketiga. Adab yang ketiga yaitu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta selalu merasa butuh kepadanya. Menika salah satu resep yang diberikan ulama kepada kita. Karena apa? Karena bibir itu kadang tidak kuat untuk melakukan kebaikan, tangan tidak bisa beraktivitas kebaikan kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada jamaah Allah, orang-orang yang mereka menggeluti ilmu, tetapi mereka kadang-kadang tidak bisa bergerak, dalam arti di dalam kebaikan.
bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, kadang sampai bulanan. Ya, itulah yang disebut futur. Itu terjadi. Sehingga apa? Sehingga seperti orang tak berdaya. Maka kita harus paham semua kebaikan ini di tangan Allah. Oleh karena itu, kita harus betul-betul merasa butuh kepada Allah. Jangan sekali-kali muncul kesombongan di dalam hati kita. Selain hadis yang kita sebutkan, hendaknya kita juga menyadari bahwa sesungguhnya diri manusia itu lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, hai Rasul, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, surat Toha 20 ayat 114. Ini Rasulullah SAW yang senantiasa dibimbing Allah, yang senantiasa dekat kepada Allah. Itu saja tetap disuruh minta tambahan ilmu. Dan di antara doa Rasulullah SAW yang beliau ucapkan adalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kenapa ilmu yang bermanfaat kok didahulukan? Kok mboten rezeki ingkang sae rumiyin? Sebabipun apa? Karena ketika seseorang itu sudah berilmu, dia akan mengetahui apa hakikat rezeki itu. Satu. Yang kedua, dia akan mengetahui mana rezeki yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, dia mengetahui apakah ini kebaikan yang membawa kepada ketaatan atau justru akan menjadi istidraj bagi dirinya. Jadi yang Allah diberi rezeki yang melimpah, tapi semakin lama semakin menjauh. Sibuk sholat ora iso jamaah, sibuk tidak bisa pernah kajian lagi, alasannya rapat, alasannya meeting, alasannya nyetor barang dan lain sebagainya. Maka waspadai hal ini. Kemudian juga yang keempat, ketika orang mengetahui, memahami bahwasannya rezeki Allah itu bukan hanya berupa harta. Setelah dia mengetahui, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Dan rezeki yang baik niku luas. Bukan namun duit tok mboten. Kadang-kadang tiang kala wau sambate ngerentek mergo meh ranti duit. Padahal kalau dia mau melihat, mau berjalan-jalan di rumah sakit, Pak, niku mirsani tiang-tiang enten sing diselangi runge, enten sing diselang wetenge nyuwun sewu, enten sing diselang kemaluane. Nek wis ngeten niku ora mikir duit, mikire sehat. Nggih napa mboten? Mikire sehat. Tapi kadang-kadang sebelum diberi kesehatan, anak taat, seorang istri taat, semuanya menyenangkan, mau duitnya sithik gue sambate ngentek enggon. Maka hendaknya kita harus bersyukur kepada Allah. Demikian pula wa amalan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Karena
banyak amalan-amalan kalau tidak diterima tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Seperti amalan-amalan orang tersebut bisa rusak dikarenakan riya, bisa rusak dikarenakan ujub, sum'ah, bisa rusak karena dia melakukan berbagai macam bid'ah, apalagi syirik, waliyadzubillah. Juga doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi salah satu kewajiban yang harus ditunaikan itu hak ilmu, itu diamalkan, sehingga satu saat nanti kita setelah mendapatkan ilmu tidak diamalkan, maka dia akan ditanya, wa madza alima bima wa madza, apa yang dilakukan terhadap ilmu yang telah dia ketahui. Itu akan ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ilmu, tetapi juga kita harus berusaha untuk mengamalkan. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Sallallahu ilman nafi'ah wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW, bisa dilihat sendiri ya, derajat hadisnya telah ditulis lengkap oleh Syekh oleh Ustaz Yazid. Nabi SAW memerintahkan hal di atas karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini kuatah Pak, ilmu yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu filsafat. Ulama dari dulu mengingkari ilmu filsafat yang datang dari Yunani. Suka mengagung-agungkan akal, ilmu kalam. Demikian pula ilmu hukum sekuler. Jadi tidak berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah, tetapi memalingkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah wajib untuk diikuti. Wajib seseorang berhukum dengan hukum Allah. Ini bagi orang yang sudah mengetahui wajib berhukum dengan hukum Allah. Bisa dilihat di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 44 ya, 45 dan juga 47. Itu tentang hukum kepada selain Allah. Kemudian juga termasuk yang tidak dicantumkan di sini ilmu sihir. Ini tidak bermanfaat. Baik yang sifatnya itu perdukunan murni ataupun sejenis ilmu kanuragan yang sifatnya itu pernafasan, itu juga tidak bermanfaat. Meskipun itu mengatasnamakan Islam, Unggo Dermo, Kumulo Jati, Bunga Islam, Satria Nusantara, napa meneh Kalimosodo, banyak sekali. Ini menggunakan pernapasan dan kemudian meditasi, bahkan sebagiannya itu
dengan rapalan-rapalan mantra-mantra yang syirik. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kula lan panjenengan suwunaken setrum keramat dumateng Allah. Kemudian minta apa? Itu terjadi. Makanya banyak sekali ilmu-ilmu seperti ini yang ada di masyarakat. Masyarakat itu senangnya serba instan. Dan ini kon latihan fisik, push up dulu, lari, kemudian kuda-kuda, kak telaten kadang-kadang. Pengennya saluri isom. Nah, ini yang termasuk ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan itu terlarang. Saya katakan demikian kenapa? Rasulullah dan para sahabat itu tidak pernah berlatih ilmu-ilmu semacam itu, pernapasan. Walaupun alasannya ini listrik yang ada dalam tubuh kita yang kita olah untuk jadikan sebuah energi dan lain sebagainya, monggo, tetapi satu teladan kita, Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu. Perang ya perang, adu arab, melukai dan juga terluka. Orang ini kok ceritanya muanteng kuatur konon geblak, tidak ada. Dan ini ternyata bisa dilihat dengan orang-orang yang melakukan olah fisik itu tidak ada apa-apanya. Oleh karena ini menandakan memang muncul dari syaitan dan berlaku kepada golongan-golongannya saja. Oleh karena ini tidak boleh, termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Termasuk juga ilmu-ilmu pelet itu juga tidak boleh. Semar mesem, jaran goyang dan lain sebagainya itu tidak boleh untuk dipelajari. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW bersabda, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsha', dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tasba', dari hati nafsu yang tidak pernah puas. Tadi biro wae Allah entanipun sarwa kurang. Wa min da'watin la yustajabulah, dan doa yang tidak dikabulkan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nggih, jamaah rahimahullah. Ini yang kita sampaikan. Isa jaminan sudah 2 menit. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan terkait materi baik yang saya sampaikan atau yang lampau atau masalah yang lainnya, masalah keluarga ataupun masalah yang lain, saya persilahkan monggo.